Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini, saya akan kembali bercerita-cerita atau memberikan, bukan tausiah ya bahasanya, ya sharing-sharing lah tentang keagamaan. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang masalah bagaimana membersihkan hati. Karena kalau kita tahu, penyebab dosa itu adalah hati yang kotor. Jadi kalau hati ini belum dibersihkan, kita akan terus-terusan mengulang dosa. Itu yang kita alami selama ini ya. Saya dan mungkin sahabat-sahabat Dialektik TV yang juga rasakan ya. Jadi kalau kita punya penyakit hati, itu akan membuat kita senantiasa mengulang-ulang dosa yang sama. Maka hati itu harus dibersihkan. Baik, pembahasan pertama adalah bagaimana caranya kita membersihkan hati kita. Ini mumpung bulan Ramadan ya. Untuk membersihkan hati, yang pertama adalah dengan ilmu. Jadi kita harus punya ilmu agama. Ya minimal ilmu fikih atau ilmu-ilmu lainnya tentang tauhid segala macamnya. Seperti ini dosa, ini halal, ini haram, ini dosa, ini berpahala, atau ini mubah, ini riba. Kita harus tahu dari ilmu itu. Kalau kita sudah punya ilmunya, maka ilmu itu harus ditopang oleh 3 hal. Jadi ilmu harus ditopang oleh 3 hal. Dan 3 hal inilah yang membuat ilmu itu bisa membersihkan hati. Yang pertama apa? Sedikit makan. Ketika kita belajar ilmu agama, kita harus sedikit makan. Jadi tidak boleh makan terlalu banyak. Ya, jadi makan hanya sekedar kenyang atau makan hanya sekedar untuk tidak lapar atau tidak lemah lah badan kita. Jadi banyak sekarang kalau kita lihat banyak orang makan itu suka berlebihan ya. Nambah sana, nambah sini, bahkan sampai dia tertidur pulas. Menjadi malas beribadah. Gara-gara terlalu banyak makan jadi malas ibadah. Jadi gara-gara banyak makan jadi malas untuk menuntut ilmu. Bahkan karena banyak makan, mohon maaf, syahwatnya menjadi berlebihan. Itu jadi faktor karena terlalu banyak makan. Nah, itu makan harus sedikit atau secukupnya lah. Yang kedua adalah senantiasa kita duduk bersama dengan orang-orang yang hatinya bersih atau dengan orang-orang yang berilmu. Jangan kita duduk dengan orang-orang yang hatinya kotor. Lalu bagaimana ukurannya kita tahu orang itu hatinya bersih atau hatinya kotor? Nah, itu bisa dilihat dari ucapannya. Ibarat kata sebuah teko. Teko itu kalau isinya kopi, ya, maka ketika dituang, keluarlah kopi. Teko apabila isinya susu, apabila dituang ke gelas, keluarnya susu. Seperti itulah manusia. Kalau kata-katanya yang keluar itu kotor, menghina orang, menggunjing orang, membicarakan kejelekan-kejelekan orang, seperti itulah kondisi hatinya. Jadi penuh dengan iri, dengki, sombong, atau misalnya ketika orang, kita tahu nih, orang ini sombong dari mana? Ya dari kata-katanya. Selalu membangga-banggakan diri. Ya, saya ini paling hebat, saya ini paling bagus, paling berilmu, paling berkualitas. Yang lain tidak. Nah itu kan sombong. Jadi kita tahu penyakit hatinya dari kata-kata yang keluar. Atau dengki. Ketika dia selalu susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu kan dari kata-kata terlihat, tercermin apa yang ada dalam hatinya. Jadi kita harus duduk bersama orang-orang yang hatinya bersih. Kalau Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari mengatakan bahwa janganlah engkau bersahabat dengan orang-orang yang kondisi dan perkataannya tidak membangkitkanmu kepada Allah. Nah, kita harus duduk dengan orang-orang yang bisa membangkitkan kita kepada Allah. Yaitu orang-orang yang berilmu tadi, berilmu agama atau orang-orang yang soleh. Bisa kiai, ulama, ustadz, atau misal teman-teman kita lah yang soleh-soleh. Nah, kita disitulah tempat kita duduk. Maka hati kita akan bersih dan ilmu kita akan bertambah. Nah, itu. Jadi, posisi duduk dengan siapa, nongkrong dengan siapa, itu menentukan bersih atau tidaknya hati kita. Jadi ya, yang pertama tadi
kita harus ilmu ditopang oleh 3 hal. Yang pertama adalah sedikit makan. Yang kedua adalah duduk dengan orang-orang yang hatinya bersih. Kurangi atau bahkan hindari duduk dengan orang-orang yang hatinya kotor. Dengan orang-orang yang suka bermaksiat, dengan orang-orang yang mohon maaf, misalnya dia suka membicarakan hal-hal yang maksiat, sehingga itu kan menjadi perilaku dia, sudah menjadi suatu habitnya dia itu. Nah, kita kurangi duduk-duduk dengan mereka. Nah, kita duduklah dengan orang-orang yang senantiasa membangkitkan semangat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, apa itu? Yang ketiga adalah senantiasa kita harus mengingat mati. Nah, mengingat kematian ini adalah satu jalan untuk kita melembutkan hati kita, membersihkan hati kita. Habib Umar bin Hafiz pernah berkata bahwa orang yang sering berziarah atau mengunjungi orang-orang yang ahli dunia, maka hatinya akan menjadi keras. Hatinya akan menjadi gelap. Terlalu sering ya. Bukannya tidak boleh, tapi kalau terlalu sering dengan orang-orang yang ahli dunia yang suka membicarakan dunia, maka hati akan menjadi keras. Nah, ketika ia berziarah kubur entah itu ke makam ulama, ke makam orang soleh, atau ke makam orang-orang yang terdekat dia, maka hatinya itu akan menjadi terang, hatinya itu akan menjadi lembut kembali, tidak menjadi keras. Kenapa? Karena dia senantiasa mengingat kematian. Kalau kita sering jalan-jalan misalnya ke kuburan ya, ke makam-makam, tempat pemakaman umum misalnya, mungkin kita lihat itu kita tidak tahu, bisa jadi itu makam seorang dulunya pengusaha besar, itu makam seorang pejabat, itu makamnya seorang yang dihormati di masyarakat. Tapi ketika kita jalan, mereka itu berada di bawah tanah yang sudah menjadi tulang belulang. Dan kita harus muhasabah bahwa suatu saat kita akan menyusul mereka semua. Mau cepat, mau lambat, kita tidak tahu. Karena hal tersebut tidak bisa dipastikan. Dan semua itu rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita harus muhasabah. Senantiasa kita bisa melembutkan hati kita dengan senantiasa kita mengingat akan datangnya kematian. Bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Nah, ketika kita senantiasa mengingat akan mati, maka kita akan hindarkan dari penyakit panjang angan-angan. Jadi ingin rencanakan nanti saya ini harus punya rumah yang mewah, saya punya mobil yang bagus, saya bisa jadi pejabat ini, maka pikirannya hanya tujuan-tujuan duniawi saja. Sehingga dia lupa pada tujuan-tujuan yang lebih abadi, yaitu tujuan akhirat. Jadi dikatakan juga bahwa ketika seseorang itu mendambakan dunia, itu terasa indah kalau belum ada di genggaman. Ketika sudah ada di genggaman, dia akan merasa biasa-biasa saja. Dia akan mencari hal-hal yang belum ada di genggaman dia. Nah, itu seperti itulah dunia. Dan bahkan manusia itu dikatakan bahwa apabila anak cucu Adam diberikan 1 ladang emas, dia akan minta 2. Kalau dia diberikan 2 ladang emas, maka dia akan minta 3. Dia baru berhenti kalau tanah kuburan sudah menyumpal di mulutnya. Nah, itulah pentingnya kita senantiasa mengingat mati untuk membersihkan hati kita dan membersihkan perangai kita ya dari panjang angan-angan atau dengki, iri, bahwa mau kaya, mau miskin, semuanya akan kembali kepada mati. Ya, kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu akan mati. Mungkin itu saja cara kita membersihkan hati berdasarkan ajaran dari guru-guru kami. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.